Terakhir, ini tentang penerapan dalam sistem basis data algoritma hashing. Hashing adalah teknik yang digunakan dalam sistem basis data untuk mempercepat pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan data. Dalam sistem basis data, hashing digunakan untuk mengelola data dengan lebih efisien. Basis data menggunakan hashing sebagai metode indeksasi untuk mempercepat pencarian data. Contohnya penggunaan hash index dalam sistem manajemen basis data seperti MySQL. Basis data menyimpan password pengguna dalam bentuk hash untuk meningkatkan keamanan. Algoritma seperti Argon2 digunakan untuk menyimpan password dalam bentuk yang tidak bisa dibalik. Digunakan dalam sistem basis data terdistribusi untuk membagi data ke dalam beberapa node berdasarkan nilai hash dari kunci utama. Contohnya, dalam database seperti Apache Cassandra dan Amazon DynamoDB, hashing digunakan untuk mendistribusikan data secara merata di antara server. Jadi ini ada beberapa penerapan sistem basis data. Yang pertama tadi sebelumnya itu untuk menggunakan indeks dulu untuk memanajemen basis data yang kita punya. Jadi setiap basis data memiliki indeks. Jadi daripada kita memanggil semua semua kolom di basis data itu, kita bisa memanggil indeksnya saja untuk memanggil semua data yang ada di situ. Misalnya seperti itu. Yang kedua, kita bisa menyimpan password. Jadi kita bisa mengenkripsikan password menggunakan hashing atau algoritma hashing. Lalu yang ketiga ada untuk mendistribusikan data di antara database atau basis data. Lalu algoritma hashing digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data tertentu. Algoritma hashing yang sering digunakan adalah di sini ada 4 contohnya. Yang pertama direct hashing, menggunakan fungsi hash sederhana untuk menentukan lokasi penyimpanan dalam basis data. Kedua, ada static hashing. Tabel hash memiliki ukuran tetap dan setiap kunci dipetakan ke lokasi tertentu. Jadi ada himpunannya sebelumnya, ada yang tabel hashingnya, ada yang sesuatu yang kita mau masukkan, sesuatu yang kita mau koneksikan antara hashing dengan sesuatu itu. Yang ketiga ada dynamic hashing. Ukuran tabel hash dapat bertambah secara dinamis. Expandable hashing menggunakan direktori yang bisa berkembang untuk mengurangi collision. Linear hashing secara bertahap menambahkan bucket baru saat tabel menjadi penuh. Jadi yang sebelumnya static hashing, ukuran hashingnya itu sama. Di dynamic, ukurannya itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertambah sesuai kebutuhan, atau emang bisa kita tambahkan saat sedang dijalankan. Yang keempat ada cryptographic hashing, digunakan untuk keamanan dalam basis data, terutama dalam enkripsi dan integritas data. Ini yang biasanya digunakan untuk enkripsi, biasanya misalnya di WhatsApp atau semacamnya. Jadi pesan itu dienkripsi terlebih dahulu dan dideskripsikan di situ. Nah, untuk bagaimana cara menenkripsi atau mendeskripsikannya, kita menggunakan algoritma cryptographic hashing. Semacam itu. Begitu, terima kasih.